Baik, selamat pagi Ibu Ripka. Selamat pagi, Miss Sarti. Mohon izin waktunya sebentar. Ya, Hari ini hari Sabtu ya, Iya. tanggal 11 Maret Iya, 2023. Dan rencananya Bu Ripka, saya bisa masuk di kelas Ibu hari Senin ya? Silakan Miss Sarti, Oke, tidak masalah. tanggal 13 Maret Iya, 13. 2023 pukul 8 pagi ya Bu ya? Iya, tepatnya saya di situ masuk di les pertama dan les kedua. Baik. Nah, kira-kira materi apa sih yang hendak Ibu ajarkan pada saat tersebut? Iya, kebetulan di jadwal pembelajaran saya, materi yang saya ajarkan itu mengenai mata pelajaran matematika. Di mana kami di mata pelajaran matematika ini awalnya sudah kami mulai di mana KD itu yaitu mengenai bangun ruang. Sudah dimulai dengan sifat-sifat ataupun penemuan sifat-sifat bangun ruang. Nah, khusus untuk hari Senin ini kami masuk ke materi selanjutnya, Miss, yaitu mengenai penemuan jaring-jaring bangun ruang. Kelanjutan dari materi kami sebelumnya yaitu mengenai sifat-sifat bangun ruang. Nah, baik ya Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran apa sih yang hendak Ibu terapkan dalam kompetensi yang akan Ibu ajarkan ini? Iya, itu sebenarnya tidak terlepas dari tujuan pembelajaran ya, Miss. Kalau tujuan pembelajaran kami matematika khususnya di kelas 5 dulu, khusus materi yang akan saya ajarkan itu yaitu bagaimana anak bisa menemukan jaring-jaring bangun ruang. Bangun ruang ini dikhususkan kepada jaring-jaring bangun ruang kubus dan balok. Jadi nanti ada pemenggalan, mungkin hari Senin ini saya khususkan dalam penemuan jaring-jaring bangun ruang khusus balok. Mungkin di jadwal berikutnya yaitu hari Selasa atau Rabu yaitu kepada kubus gitu. Baik sekali. Nah, identifikasi apa sih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Ibu sebelum melakukan pembelajaran? Iya, tentunya sebelum namanya aja guru ya misalnya dia perlu mempersiapkan diri sebelumnya. Apa yang hendak strategi atau pendekatan apa yang kita laksanakan di dalam kelas. Nah, setelah saya mengidentifikasi, yang perlu saya laksanakan itu bagaimana membuat anak itu lebih kreatif lagi, lebih kepada bagaimana bisa mereka berpikir apa yang hendak mereka capai. Jadi tidak menau semuanya bersumber dari guru, karena guru itu kan hanya sebagai fasilitator. Jadi identifikasi masalah yang sudah saya temukan, bagaimana sebenarnya anak-anak itu lebih menguasai, khususnya di dalam bangun ruang itu, yaitu penguasaan sifat-sifat dari bangun ruang itu. Jadi mungkin nanti dengan mereka membuat karya sendiri atau terjun langsung mempraktekkan jaring-jaring bangun ruang itu sendiri, mereka bisa menyimpulkan sesuatu materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai di dalam kelas itu. Baik, ini berkaitan dengan kesiapan kelas Ibu ya? Iya. Nah, oke, baik Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan dalam kelas Ibu nantinya? Iya, area pengembangannya sebenarnya area pengembangan yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran yang bersifat diferensiasi, di mana pembelajaran itu tidak hanya menjadi satu sumber aja, bisa dengan berbagai sumber. Anak-anak juga bisa lebih kreatif, bisa lebih menemukan ide-idenya karena tidak tertutup loh, Miss. Anak-anak ini bisa memiliki kreatif dari yang sudah kita sampaikan, karena anak-anak zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi, dengan berbagai sumber pembelajaran sebagai video lewat YouTube atau apalagi sekarang dilengkapi dengan buku-buku yang ada di perpus, itu sangat membantu anak-anak. Ya, baik sekali ya Bu ya, sangat menginspirasi Iya. anak-anak ya Bu ya. Nah, kira-kira strategi apa sih yang akan Ibu terapkan di dalam materi Ibu ini nanti? Iya, sudah saya jelaskan sebelumnya Miss Yati bahwa strategi yang akan saya laksanakan ini yaitu bagaimana cara mengembangkan kreativitas anak lewat karya yang akan mereka buat. Jadi strategi yang akan saya laksanakan ini pada hari Senin khususnya di materi ini yaitu PJBL, yaitu Project Based Learning. Jadi anak-anak ini nanti selain diulas pertama apa yang hendak mereka lakukan dengan lewat pertanyaan-pertanyaan sebelum penguasaan materi ini, mereka dibuat dalam suatu bagaimana cara mereka mengembangkan kreativitas mereka nanti. Jadi hasil akhirnya mereka dituntut adanya proyek, kemudian mereka bisa menemukan sesuatu apa sih sebenarnya jaring-jaring bangun ruang itu. Jadi
guru di sini memang hanya sebagai fasilitator, tapi yang aktif yaitu siswa itu sendiri. Wah, luar biasa strateginya ya Bu ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya Bu, untuk menjaga konsistensi pembelajaran Ibu di dalam kelas, hal apa sih yang akan Ibu lakukan nantinya? Iya, berbicara dengan konsistensi Miss Septi, sebenarnya di dalam strategi ini juga dilengkapi dengan akhirnya yaitu evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini nanti di tahap akhir, dari situlah saya sebagai pendidik melihat apa keterbatasan, baik keterbatasan saya maupun keterbatasan anak-anak. Jadi saya rasa itu nanti perlu dikembangkan, saya akan menjaga konsistensi itu. Tetapi konsistensi itu bisa berubah kapan saja sesuai dengan kecanggihan zaman ke depan. Wah, luar biasa Ibu Ripka ya. Baik, terima kasih Bu Ripka ya. Sampai jumpa hari Senin, kita akan bertemu di ruang observasi nantinya di hari Senin tanggal 13 Maret 2023. Sampai jumpa kembali Bu Ripka. Sampai jumpa. Ini perhatikan ini sekali lagi apa Bu? Masih ada nggak yang tahu kira-kira bagaimana sifat-sifat kubus itu? Ada? Coba buat. Apa itu? Berdiri. Iya. Sifat-sifat kubus itu apa aja? Mana aja rusuknya di sini? Iya, tulang-tulangnya ya. Bukan tulang rusuk. Apa lagi? Apa lagi? Titik sudut. Mana aja titik sudutnya? Ada berapa titik sudutnya? Oke, sisinya ada berapa? Oke, tepuk tangan buat semuanya. Hari ini kita sebelumnya anak-anak ibu kan telah membuat kubus. Nah, sebelum membuat kubus, kita menggambar terlebih dahulu. Baru kita bentuk sesuai dengan ukuran. Ya, betul nggak? Inilah yang dinamakan jaring. Sama seperti yang dibuat sekarang ini. Ini adalah berbagai macam bentuk dari jaring. Dari berbagai bentuk ini loh Bu, nanti anak-anak ibu kerjakan, kita bentuk mana yang berbentuk dan mana yang tidak berbentuk kubus. Dari sinilah kita ketahui beberapa atau bukti dari beberapa bangun ruang yaitu kubus. Salah satu bentuknya atau buktinya bahwa semua ukuran dari masing-masing sisinya sama panjang. Semuanya sama panjang. Nah, ini dia adalah ketika kita sudah bentuk. Coba lihat ini. Ini dulu step. Nah, ini dia ketika kita sudah bentuk. Bagus ya? Nah, jadi nanti dari sini kita bisa simpulkan apa itu jaring-jaring yang sebenarnya. Bagaimana dan apa saja bentuk jaring-jaring kubus yang benar dan yang bukan jaring-jaring kubus. Sudah bawa bahan-bahannya? Sudah. Oke, siap untuk melaksanakan prakteknya? Sudah.
pagi, Miss. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya Bu Rika. Dan terkait dengan pembelajaran di kelas Ibu kemarin, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Kemarin saya melihat pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu sudah sangat baik dan tepat digunakan di dalam kelas Ibu. Saya melihat praktek pembuatan jaring-jaring bangun ruang tubuh secara langsung itu sangat menarik bagi anak-anak. Dan beberapa juga media-media pembelajaran lainnya sangat membuat anak-anak antusias dalam mempelajari materi yang Ibu sampaikan. Nah, menurut Ibu Rika, apakah dari pembelajaran kemarin tujuan pembelajaran Ibu Rika sudah tercapai? Iya, menurut saya secara pribadi tujuan dari pembelajaran yang sudah saya angkat kemarin ketika di dalam pembelajaran itu sudah sangat terpenuhi atau sudah sangat tercapai. Apalagi dengan tujuan pembelajaran yang saya khususkan kemarin yaitu mengenai jaring-jaring bangun ruang, khususnya mencari jaring-jaring bangun ruang dan menemukan sendiri sehingga siswa mampu menemukan, mengartikan sendiri apa itu jaring-jaring. Nah, apalagi itu dibantu dengan strategi atau pendekatan di dalam pembelajaran. Strategi yang saya gunakan kemarin itu PJBL, di mana anak-anak itu turut serta aktif dalam membuat hasil suatu karya. Nah, dari karya itu mereka bisa menyimpulkan sendiri yang mana sebenarnya yang dikatakan jaring-jaring bangun ruang. Apa itu jaring-jaring bangun ruang? Apalagi Miss Herti lihat sendiri kemarin dengan berbagai media pembelajaran yang saya gunakan kemarin sehingga menimbulkan motivasi atau keaktifan dari anak-anak, antusias mereka sendiri untuk melihat sendiri dari berbagai macam sumber atau media pembelajaran saya gunakan. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Wah, luar biasa ya Bu Rika ya. Nah, menurut Ibu Rika, apa ada kemajuan khas dari pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Ibu terapkan? Iya, sangat jelas ada perbedaan. Di mana dari yang sebelumnya itu memang menggunakan beberapa media pembelajaran, tetapi hanya terkhusus, tidak banyak, istilahnya tidak banyak sumbernya Bu. Tapi dengan berbagai sumber, anak-anak bisa lebih kreatif lagi. Dengan media pembelajaran yang banyak, bukan hanya berpusat pada buku, bisa melalui video pembelajaran ataupun media-media lainnya yang bisa saya timbulkan di dalam kelas, potensi mereka itu lebih tergali, keaktifan mereka lebih tergali, dan kemandirian mereka pun dalam belajar lebih tersusun secara rapi. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Rika. Dan apa rencana tindak lanjut Ibu Rika dalam kegiatan pembelajaran seperti ini ke depan? Iya, rencana kedepannya ya kiranya pembelajaran ini yang keaktifan siswa ini lebih bagus lagi lah ke depan. Apalagi dengan pembelajaran yang saya anggap aktif ini, itulah yang dituntut zaman sekarang, di mana guru itu hanya sebagai fasilitator dan anak-anak yang menemukan langsung, berperan aktif langsung. Kemudian dari pembelajaran ini kita lihat ya Miss, kemarin dari keaktifan motivasi mereka itu dengan tercapainya tujuan pembelajaran, dari sinilah kita lihat kebutuhan murid sepenuhnya bisa terlaksana, bisa tercukupi dengan mereka semua, sehingga pembelajaran dalam saat itu kemarin itu tidak kaku, dan guru juga sebagai fasilitator itu lebih termotivasi lagi, lebih mempunyai semangat lagi untuk dalam belajar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Rika. Saya mohon maaf sudah mengganggu kelas Ibu kemarin. Dan sekian dari saya. Selamat pagi.